Hai semuanya. Proyek bersamamu Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap parameter secara lebih rinci. Jika mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami menyarankan untuk melihat seluruh indikator perusahaan secara lebih teliti. Sekarang kami akan membandingkan dengan Anda indikator fundamental perusahaan saat ini Bunge Global SA, ticker BG. Ulasan ini berdasarkan data per 29 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Bunge Global SA termasuk dalam subkategori Collective Farm. 74 perusahaan ikut serta dalam analisis ini, yang sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang bersangkutan, 6,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara umum, kita melihat bahwa hasil rata-rata pasar saham A secara total adalah 1,9 poin. Dengan skor 6,5 untuk perusahaan Bunge Global SA. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Bunge Global SA dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Bunge Global SA menunjukkan dinamika minus 23,5%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 0,4%. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Bunge Global SA adalah 10,24 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 380 miliar dolar. Bunge Global SA memiliki pangsa 2,696% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 9,91 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 189 miliar dolar. Bunge Global SA menyumbang porsi sebesar 5,242%. Membandingkan saham nilai tukar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Bunge Global SA pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 2,696%. Kapitalisasi neraca sebesar 5,242%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 94%. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan organisasi yang dianalisis berjumlah 7,132 miliar dolar. Kapitalisasi utang terhadap buku mewakili 72% ekuitas perusahaan. Hasil pada tingkat kewajiban keuangan perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 9. Dengan rata-rata subkategori 24,2, 63% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian rasio harga pasar terhadap keuntungan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 1,137 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 1,181 juta dolar. 3,8% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 0,2. Rata-rata untuk subkategori adalah 0,8, ini 75% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 53.100 juta dolar.
Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 55.150 juta dolar. Ini 4% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 2,1%, dengan rata-rata pada subkategori 3,4%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1,3%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 3,837%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 42%. Dan hal ini menunjukkan ketidakseimbangan harga saham perusahaan Bunge Global SA, bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan sama dengan Rp445.000. Dan di subkategorinya ada Rp634.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 29,8%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu adalah $49,400. Rata-rata untuk subkategori adalah $26,100. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 89%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per karyawan perusahaan adalah $2.309.000. Menurut subkategori $766.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 201%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Saham yang mengalami short adalah 3,5%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 2,9%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 60% untuk perusahaan Bunge Global SA. Untuk subkategori, tingkatnya sebesar 47%. Secara teknis, sekuritas dari subkategori tersebut dinilai lebih rendah daripada sekuritas dari subkategori tersebut Bunge Global SA. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $76,44. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $86,56. Dinamika perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 13%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuritas Bunge Global SA. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan kenaikan pada harga $76,43 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki rating yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 82,14. Stop loss ditetapkan pada 70,72. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian perintah tersebut ditetapkan secara mandiri pada akhir sesi pada tanggal 28 April 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, AFRI, akan menjadi pesanan jual keseimbangan. Video tentang perdagangan penyeimbang akan atau telah dipublikasikan di saluran tersebut.
dalam hal menutup salah satu pesanan, pesanan utama atau penyeimbang. Urutan sebaliknya diperbaiki secara otomatis. Terima kasih banyak kepada semuanya yang telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.